Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, brother dan sister? Miss berharap kabar brother dan sister selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pembelajaran hari ini, kita memasuki tentang pembelajaran Al-Quran Hadis bab 10 surat Al-Asr. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawali dengan doa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini, kita mempunyai 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menunjukkan perilaku menerima surat Al-Asr sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terbiasa membaca surat Al-Asr. Yang ketiga, menyebutkan tempat diturunkannya surat Al-Asr. Yang keempat, menyebutkan jumlah ayat dalam surat Al-Asr. Yang kelima, menyebutkan arti dari surat Al-Asr. Halo, anak soleh dan solehah. Dengarkan penjelasan Miss ya. Simak baik-baik. Perilaku menerima surat Al-Asr itu sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama, karena surat Al-Asr adalah suatu bagian dari juz 30 yang termasuk dalam surat Makkiyah dan jumlahnya ada 3 ayat. Surat ini tergolong jenis surat terpendek yang di dalam Al-Quran. Meski tergolong surat terpendek, namun arti surat Al-Asr ternyata mengandung makna yang luar biasa. Contohnya, mengetahui tentang waktu. Barang siapa yang melalaikan sholat, maka dia akan mendapatkan dosa. Melafalkan surat Al-Asr. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu solihat as-solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ini adalah cara membaca surat Al-Asr. Shadaqallahul azim. Nah, brother dan sister, setiap pulang kita mewajibkan untuk membaca surat Al-Asr, atau setiap kegiatan kita harus mengawali dengan surat Al-Asr. Nah, langkah untuk membaca surat Al-Asr itu, yang pertama, dibaca secara berulang-ulang dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Yang kedua, menghafalkan demi ayat pertama hingga hafal kemudian ayat berikutnya. Itu adalah cara membaca panjang pendek dari surat Al-Asr. Brother dan sister, anak soleh dan soleha, ada yang tahu di mana diturunkannya surat Al-Asr? Ya, betul. Surat Al-Asr diturunkannya di kota Mekah dan dia tergolong dalam surat Makkiyah. Surat Al-Asr itu pun diturunkan setelah surat Asy-Syar'i. Nah, brother dan sister, ada yang tahu tidak jumlah ayat dalam surat Al-Asr? Ya, betul. Dalam surat Al-Asr itu ada 3 ayat. Yang pertama, wal as. Yang kedua, innal insana lafi khusr.
Yang ketiga, illallazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu adalah jumlah dalam surat Al-Asr, terdiri dari 3 ayat. Menyebutkan arti dari surat Al-Asr. Al-Asr artinya masa atau waktu. Penamaan surat Al-Asr diambil dari kata Al-Asr dari ayat yang pertama. Mengapa surat Al-Asr diartikan dengan kata masa atau waktu? Ingat menjelaskan apabila Allah telah bersumpah atas nama waktu, celakalah bagi manusia yang menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal-hal kurang bermanfaat, kecuali hanya orang-orang yang keimanan dan soleh selalu menjalankan amal solehnya, saling bernasehati dalam terhadap kebenaran dan kesabaran. Maka dari itu, anak soleh dan soleha jangan pernah melupakan sholat atau melalaikan sholat. Ketika sudah azan, langsung segera melaksanakannya. Nah, dan keempat, itu di dalam surat Al-Asr mempunyai kategori. Dalam surat Al-Asr, orang-orang yang tidak merugi menurut dalam surat Al-Asr. Yang pertama, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hanya orang-orang yang soleh. Yang ketiga, orang yang selalu menasehati dalam kebenaran. Dan keempat, orang yang selalu menasehati dan menasehati dalam kesabaran. Nah, anak soleh dan soleha, mulai dari sekarang jangan pernah melalaikan waktu. Ketika sholat harus langsung dilaksanakan, ketika belajar harus selalu dilaksanakan, dan berbuatlah kebaikan terhadap sesama. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka Allah akan menambahkan pahala yang lebih besar dan akan mendapatkan hadiah yang luar biasa, yaitu masuk surga. Maka dari itu, perbanyaklah mengaji, sholat, patuh terhadap kedua orang tua, dan jangan pernah membangkang terhadap orang tua. Patuhi kedua orang tua, sayangi kedua orang tua. Cukup sekian dari Miss. Tetap semangat dalam belajar, ceria, dan selalu tetap semangat dalam menunaikan ibadah puasa. Sampai ketemu di hari esok selanjutnya. Miss ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.